Xiaoyan berhasil melewati ujian dan tiba di puncak gunung. Dia lalu memberikan pil obat kepada nelayan Ran untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Xiaoyan kemudian menyapu pandangannya dan mengamati seluruh area puncak gunung tempat berkumpulnya para jenius yang berhasil lolos. Namun di situ Xiaoyan tidak menemukan adanya kolam darah surgawi. Sepertinya kolam ini terletak di tempat yang berbeda. Tak lama setelah itu, Tang Ying yang berada tak jauh dari Xiaoyan lantas mengucapkan selamat kepada Xiaoyan atas keberhasilannya, sembari tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan pun membalas ungkapan tersebut dengan nada sopan dan sama sekali tak menunjukkan adanya tanda-tanda permusuhan terhadap Tang Ying. Berbeda dengan Tang Ying, ekspresi Feng Qing'er dan juga Wang Chen terlihat kurang senang dengan keberadaan Xiaoyan. Selang beberapa waktu, Mu Qingluan perlahan menunjukkan ketertarikannya terhadap Xiaoyan dan bertanya, "Sudah seberapa jauh kau menguasai teknik langkah 3000 petir?" Tampaknya Mu Qingluan sengaja mengajukan pertanyaan ini dengan suara lantang untuk memprovokasi Feng Qing'er. Seperti yang diharapkan, ekspresi Feng Qing'er pun seketika berubah menjadi dingin. Dia lalu berkata, "Gadis kecil, sebaiknya kau tidak bicara terlalu banyak. Setelah ini aku akan menguji serta melihat apakah kekuatanmu sudah mengalami peningkatan. Aku harap kau bisa tampil lebih baik di pertemuan besar 4 pavilion yang akan diadakan 3 bulan ke depan." Xiaoyan pun cukup tercengang ketika melihat kedua gadis muda itu saling bentrok. Sepertinya hubungan keempat pavilion tidak sebaik seperti yang Xiaoyan pikirkan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan lantas menatap Mu Qingluan dan bertanya apakah mereka bisa bicara secara pribadi. Pertanyaan ini secara alami membuat Mu Qingluan cukup terkejut. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Xiaoyan, namun Mu Qingluan memiliki kesan baik terhadap Xiaoyan setelah apa yang dia lakukan kepada pavilion Feng Lei beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, dia pun dengan senang hati menerima permintaan Xiaoyan tersebut. Setelah mendapat persetujuan, Xiaoyan pun bergegas menjauh bersama Mu Qingluan. Dengan nada serius, Xiaoyan lalu bertanya, "Nonamu, apakah benar kau adalah murid dari Feng Zunze?" Mu Qingluan pun membenarkan hal itu sambil merasa heran. Apakah Xiaoyan hanya datang untuk menanyakan informasi yang sudah diketahui oleh semua orang? Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas kembali bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Feng Zunze. Tatapan Mu Qingluan pun seketika menyipit ketika mendengar hal ini dan bertanya siapakah Xiaoyan sebenarnya dan mengapa dia ingin bertemu dengan sosok gurunya. Xiaoyan pun hanya bisa tertawa getir ketika melihat sikap hati-hati yang ditunjukkan oleh Mu Qingluan. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun menjawab kalau dia adalah murid dari teman lama Feng Zunze yang diperintahkan untuk datang mencarinya. Mu Qingluan sontak terkejut dan bertanya siapakah teman lama Feng Zunze yang dimaksud oleh Xiaoyan itu. Namun sebelum pembicaraan berlanjut menjadi lebih serius, Xiaoyan segera memohon maaf dan mengatakan kalau dia tidak bisa memberitahu informasi tersebut di tempat terbuka seperti ini. Bagaimanapun, Xiaoyan belum pernah sekalipun bertemu dengan Feng Zunze secara langsung. Meskipun Yalo mengatakan kalau dia adalah orang yang dapat dipercaya, tetapi Xiaoyan bukan lagi seorang pemuda naif seperti di masa lalu. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas Yalo bahkan kepada murid Feng Zunze sekalipun. Sikap Xiaoyan itu jelas membuat Mu Qingluan merasa semakin penasaran. Namun di saat yang bersamaan dia juga tidak ingin mempersulit segalanya. Dengan kekuatan Douzun yang dimiliki gurunya, tentu saja Xiaoyan tidak mungkin bisa bertindak sesuka hati. Bahkan jika dia menyimpan niat jahat di dalam hatinya. Mu Qingluan pun perlahan melambaikan tangannya dan berkata, "Karena guru suka berpergian, sangat mustahil bisa menemuinya di hari biasa. Namun jika kau benar-benar ingin bertemu dengannya, maka kau bisa pergi ke pertemuan besar 4 pavilion yang akan diadakan di pavilion Feng Lei 3 bulan ke depan." Sebagai salah satu pihak yang berpartisipasi, pavilion bintang jatuh secara alami akan hadir di pertemuan itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kau miliki jika ingin bertemu dengannya. Xiaoyan pun perlahan termenung ketika mendengar informasi ini. Setelah apa yang dia lakukan terhadap pavilion Feng Lei cabang utara, lantas bagaimana bisa dia pergi ke markas mereka secara terang-terangan? Ketika berhadapan dengan Fei Tian saja, Xiaoyan hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apalagi jika harus menghadapi para elit yang ada di markas pusat. Sepertinya Xiaoyan tidak akan memiliki keberuntungan lagi jika benar-benar memasuki kandang harimau tersebut. Mu Qingluan yang berada di sampingnya pun menyarankan agar Xiaoyan sebaiknya tidak bertindak bodoh dan pergi ke pertemuan itu. Mengingat selain Feng Zunze masih ada 3 ketua pavilion lainnya yang hadir termasuk Lei Zunze, sang ketua dari pavilion Feng Lei yang memiliki konflik dengan Xiaoyan. Meskipun hal ini sangat berisiko, tetapi Xiaoyan tetap bertekad untuk pergi ke tempat itu apapun yang terjadi. Bagaimanapun dia harus bisa menemui Feng Zunze, mengingat hanya dialah satu-satunya orang yang bisa membantu Xiaoyan untuk pergi menyelamatkan Yalau.
Karena keputusan Xiaoyan sudah bulat, Mu Qingluan pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika dia memang murid dari teman lama Feng Zunze, kemungkinan gurunya akan membantu Xiaoyan memohon maaf kepada Lei Zunze untuk membiarkannya pergi. Dikarenakan waktu ujian sudah hampir habis, Mu Qingluan lantas mengajak Xiaoyan untuk berkumpul dan menemui peserta lainnya. Di situ dia juga memperingatkan Xiaoyan agar lebih waspada terhadap Feng Qing'er dan juga Wang Chen. Xiaoyan pun sedikit mengangguk sembari menyapu pandangannya ke arah mereka berdua. Jika mereka sampai berani menunjukkan niat jahat, maka Xiaoyan tentu tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka begitu saja. Sementara itu di platform batu kini terlihat sudah ada 3 ahli lain yang berhasil lolos dan melewati ujian. Meskipun faktor utama yang membuat para ahli ini berhasil lolos adalah karena efek dari auman singa emas, tetapi Xiaoyan dapat melihat kalau mereka bertiga tampaknya cukup kuat. Kekuatan mereka saat ini setidaknya berada di bintang 7 dohuang. Jika dijumlah maka total ada 9 orang termasuk Xiaoyan di puncak gunung tersebut. Namun karena kuota yang disediakan hanya ada 8 tempat, dengan kata lain salah satu dari mereka harus mundur dan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam darah surgawi. Sementara itu para ahli yang sebelumnya gagal pun hanya bisa menghela nafas panjang. Selain waktu ujian telah habis, kini puncak gunung juga sudah ada lebih dari 8 ahli, yang menandakan kalau mereka tidak memiliki peluang lagi untuk bersaing. Selang beberapa waktu, Tetua Jinsi lantas menyapu pandangannya ke arah para peserta yang gagal dan mengatakan kalau anggota tikus pendalan emas akan mengantar mereka ke pintu keluar. Setelah mengatakan itu, Tetua Jinsi lalu pergi menghampiri kelompok Xiaoyan dan memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Kelompok Xiaoyan pun sontak mengangguk dan bergegas bergerak di belakang Tetua Jinsi. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya tiba di sebuah lereng bebatuan yang dipenuhi gelombang energi melimpah. Di situ Xiaoyan dapat melihat ada sebuah gunung berapi yang sangat luas, dan di tengah gunung tersebut terdapat sebuah kolam berisikan lava merah yang terus melonjak setiap saat. Tetua Jinsi pun menunjuk ke arah kolam tersebut dan berkata, itu adalah kolam darah surgawi yang kalian cari. Namun saat ini gelombang energi yang ada belum mencapai kondisi puncaknya. Jika kalian ingin mendapat efek maksimal, maka kalian harus menunggu ketika energi dari seluruh pegunungan mata surgawi berkumpul di kolam tersebut. Selain itu, Tetua Jinsi juga memperingatkan kalau di dalam kolam darah surgawi terdapat racun api yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berendam di kolam tersebut selama 3 hari. Jika lebih dari itu, racun api akan masuk ke dalam tubuh mereka dan sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika elit dusun turun tangan secara langsung. Bagaimanapun racun api ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Selain beberapa alkemis tingkat tinggi, kemungkinan besar tidak ada seorang pun yang bisa menghapusnya. Kata-kata ini secara alami membuat semua orang terkejut. Mereka tak menyangka akan ada bahaya semacam itu di dalam kolam darah surgawi. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan akhirnya mengerti kalau cedera yang dialami Tetua Jinsi sepertinya berkaitan dengan racun api ini. Tetua Jinsi pun sama sekali tak menghiraukan reaksi semua orang. Dia lalu perlahan berbalik dan meminta Xiaoyan untuk mengikutinya secara pribadi. Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya mengikuti Tetua Jinsi ke sebuah pavilion batu yang terletak cukup dekat dari lokasi kolam darah. Di tempat ini, Xiaoyan juga bertemu dengan Tetua Jingu yang dia temui saat berada dalam perjalanan sebelumnya. Sesampainya di tempat itu, Tetua Jinsi lalu tersenyum ke arah Xiaoyan sembari bertanya, "Anak kecil, apakah kau tahu alasan mengapa aku memanggilmu ke tempat ini?" Xiaoyan pun sontak terdiam sesaat dan menjawab, apakah semua ini berkaitan dengan luka dalam yang dia alami. Jawaban Xiaoyan ini secara alami membuat tatapan Tetua Jinsi yang awalnya tenang seketika berubah menjadi tajam. Beberapa alkemis tingkat tinggi yang dia temui bahkan tidak mengetahui akan hal ini. Mungkinkah pemuda yang ada di hadapannya itu berada di level yang jauh lebih tinggi dari mereka semua? Untuk memastikan hal itu, Tetua Jinsi lantas bertanya apakah Xiaoyan benar-benar mampu mengobatinya. Tentu saja Xiaoyan tidak berani memberikan jawaban begitu saja dan memutuskan untuk memeriksa kondisi Tetua Jinsi terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan berlangsung cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya membuka kedua matanya sembari menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Tetua Jingu yang merasa cemas pun buru-buru bertanya kepada Xiaoyan hasil dari pemeriksaan tersebut. Xiaoyan pun menjelaskan kalau saat ini racun api telah sepenuhnya menyebar ke seluruh bagian tubuh Tetua Jinsi. Bahkan saking dalamnya racun ini sudah meresap ke dalam jantung dan juga tulangnya. Jika bukan karena kekuatannya, takutnya Tetua Jinsi sudah tewas karena racun api tersebut. Meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, tetapi bukan berarti tidak ada satupun cara untuk menyembuhkannya. Ekspresi Tetua Jinsi dan juga Jingu yang awalnya suram pun seketika dipenuhi semangat. Mereka sungguh tak menyangka pemuda seperti Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk menghapus racun api ini.
Selama Xiaoyan berhasil menghilangkan racun tersebut sepenuhnya, maka mereka berdua berjanji akan menjamin keberhasilan Xiaoyan untuk menerobos ke tingkat Douzong. Tawaran ini jelas sangat menarik perhatian Xiaoyan. Tanpa pikir panjang dia pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Tetua Jinxi dan juga Jinku pun merasa lega setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka lalu menjelaskan kalau kolam darah surgawi memang memiliki efek ajaib untuk membantu seseorang melakukan terobosan. Namun hal ini pada dasarnya hanya efektif bagi beberapa ahli yang sudah terjebak di puncak Dohuang dalam waktu lama. Sedangkan untuk Xiaoyan yang baru saja maju ke kelas Dohuang bintang 9 akan sangat sulit jika dia ingin mengandalkan bantuan kolam darah untuk menerobos ke kelas Douzong. Karena Xiaoyan sudah bersedia membantu, mereka pun memberitahu kalau di dasar gunung berapi itu memiliki energi yang jauh lebih murni jika dibandingkan dengan kolam darah surgawi. Dan di tempat itulah Tetua Jinxi terkena racun api tersebut. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya dan mengatakan, jika dengan kekuatan Tetua Jinxi dia bahkan tidak mampu menahan korosi yang disebabkan oleh racun api, lantas bagaimana mungkin Dohuang sepertiku bisa menahannya? Tetua Jinxi pun hanya tersenyum dan menjawab, bagi ahli biasa mereka tentu tidak akan berani pergi ke dasar kolam darah itu. Namun bagi seseorang yang memiliki api surgawi sepertimu, hal ini bukanlah sebuah masalah besar. Xiaoyan jelas terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Bagaimanapun semenjak dia memasuki pegunungan mata surgawi, dia sama sekali tak pernah menunjukkan api surgawi miliknya. Siapa sangka Tetua Jinxi mampu mengetahui rahasia ini dengan sangat mudah. Dikarenakan tempat yang disebutkan Tetua Jinxi memiliki resiko yang sangat tinggi, Xiaoyan pun bersedia menyembuhkan Tetua Jinxi setelah berhasil keluar dari dasar kolam darah tersebut. Pada awalnya mereka terlihat sedikit ragu akan hal ini. Namun setelah Xiaoyan mencoba meyakinkan mereka berdua kalau dia tidak mungkin bisa kabur apalagi sampai berbuat curang di wilayah kekuasaan mereka, Tetua Jinxi pun akhirnya menyetujui permintaan Xiaoyan itu. Setelah kesepakatan berakhir, Xiaoyan lantas pamit dan bergegas kembali ke tempat berkumpulnya semua orang. Sementara itu di depan kolam darah surgawi terlihat para ahli yang berkumpul kini sedang berdebat untuk memutuskan siapakah yang harus mundur. Tentu saja mereka tidak berani melibatkan para jenius dari 4 pavilion dalam perdebatan ini. Oleh sebab itu beberapa ahli yang tersisa segera menyapu pandangan mereka ke arah Nalan Yanran dan berniat untuk mengorbankannya. Nalan Yanran yang menyadari niat jahat mereka pun segera memasang kuda-kuda dan bersiap untuk bertarung. Tepat ketika pertempuran akan terjadi, sosok pemuda berjubah hitam yang tidak lain adalah Xiaoyan pun tiba-tiba muncul dan langsung menghantam salah satu dari sekelompok ahli tersebut hingga membuatnya terpental jauh dan menabrak bebatuan yang ada di belakang. Dengan ini peserta yang tersisa pun sudah genap 8 orang dan siap untuk memasuki kolam darah surgawi.